Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya? Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Nini Mama itu? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Nini Mama itu? Bung Karno menegaskan bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah, tinggal diusir. Kalau kita menjadi lebih sulit karena berhadapan dengan bangsa sendiri. Pertanyaan saya, kan kita sebetulnya berbeda ya, artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebetulnya kita punya tradisi Nini Mama loh. Saya sering bicara dengan Buya Shafii Ma'arif, karena beliau juga di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya Buya? Bukankah sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Nini Mama itu? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh Nini Mama itu? Sekarang ya saya tanya saja sama orang di Sumatera Barat, rasanya kok kayak jadi sepi ya, begitu ya di sana. Seperti tadi saya katakan, Aceh saja banyak melupakan sultananya, sultana loh. Jadi sultana tuh perempuan. Kita ingin berpolemik dengan hal itu, ya sebagai Pak Mega memandang seperti itu kan pendapat pribadi beliau, dan juga bisa jadi masukan juga, kita boleh juga sebagai bahan introspeksi, ya boleh juga. Pak, untuk tanggapan Sumatera Barat hari ini tidak memiliki tokoh populer lagi itu bagaimana Pak? Saya rasa gini ya, Sumatera Barat itu bukan tidak ada yang tokoh populer. Jadi Sumatera Barat itu orangnya paling fleksibel, dia menyesuaikan kebesarannya itu dengan zaman. Apakah kepopuleran itu diukur di tokohnya di tokoh pemerintahan, tokoh politik apa tidak? Nah sekarang kita lihat anak-anak muda Sumatera Barat, orang Minangkabau itu malah dia eksis di bidangnya masing-masing. Jadi cara pandang kita lagi, apakah kepopuleran itu diukur dengan tokoh menjadi tokoh politik atau tokoh pemerintahan atau apa? Sementara kita lihat sekarang banyak anak-anak muda Sumatera Barat itu malah hebat-hebat dia, pada sudah merambah internasional. Nah ini masalah titik pandang saja sebetulnya, sudut pandang kita bagaimana gitu, ya. Sumatera Barat hebat sekali, dia menyesuaikan dengan zaman. Kalau dulu di zaman kemerdekaan mungkin karena dibutuhkan adalah tokoh-tokoh politik pemersatu, orang Sumatera Barat eksis di sana. Tetapi sekarang itu yang butuh, kalau zaman sekarang itu adalah kaum milenial yang serba berbasis startup segala macam. Justru anak muda kita, anak orang Sumatera hebat-hebat di sana sekarang. Cuma kadang-kadang dia sekarang titik pandang kita itu, makanya saya pertanyakan kehebatan tokoh Sumatera Barat itu atau tokoh itu, apakah dinilai karena kehebatannya di dunia politik kah atau pemerintahan kah atau bagaimana? Nah ini harus kita luruskan. Tapi kalau kita melihat sekarang itu, justru Sumatera Barat, anak muda Sumatera Barat, orang Minangkabau itu malah eksis di bidang-bidang lain. Nah, di startup kita lihat banyak anak muda hebat di segi perekonomian, jadi banyak sekali. Tetapi mereka itu tidak mungkin secara ketokohan secara nasional di bidang pemerintahan politik ya tidak seperti itu lagi gitu. Keliru Pak. Saya mengatakan tidak keliru, kepandang kita itu tidak ada yang keliru, itu kapan tuh Pak? Contohnya siapa aja Pak, tokoh muda itu? Iya, apakah terdata atau terkuantitatif? Oh ada, bagaimana, kita Pak? Malah kemarin itu tahun 2015 ada namanya kita membentuk komunitas Minang Pride ya. Anak muda yang bangga dengan orang Minang. Ada, ternyata banyak sekali orang di bidangnya ahli yang bikin startup ya, seperti ada Valdo Maldini misalnya, seperti itu kan, ada sepertinya yang pencipta mesin listrik ya, banyak itu. Cuma saja mungkin
cara pandang kita bagaimana. Tapi kalau memang tokoh dianggap itu yang tokoh hebat itu adalah tokoh politik pemerintahan, sebetulnya kita ada banyak kok. Seperti Buya Shafi'i Ma'arif kan tokoh nasional juga. Ya. Dia mencontohkan itu, Pak. Iya. Tidak ada lagi yang seperti misalnya Buya. Ya tentu kita tidak mungkin lah disamakan karena dengan zaman yang berbeda. Gitu. Pada zamannya akan muncul tokoh yang sesuai dengan zamannya. Nah, gitu seperti itu.